Oke, di OCS kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Tasik Koki. Eh, Tasik Koki ini adalah pusat penyelamatan satwa yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini lumayan jauh di Sulawesi Utara dan seperti kita tahu kalau di Sulawesi Utara itu lebih cenderung adalah satwa-satwanya endemik. Nah, Tasik Koki sudah join, kita kita ajak saja. Oke. Oke, halo Kak Billy. Halo, Oke. Kang Agung. Eh, oke, lancar suaranya. Oke, kita Oke. mau kenalan dulu. Saya juga belum, kayaknya sering langsung main nyablak aja gitu, nggak kenalan. Halo teman-teman semua, selamat sore. Nama saya Agung. Saya dari Kukangku. Mungkin lebih kenalnya sebagai Mimin ya, yaitu Mimin. Nah, hari ini kita udah seminggu ini punya obrolan ngoces lah ya, ngobrol dan cerita tentang satwa. Dan untuk spesial hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang dari jauh. Nah, makanya kenapa hari ini jam 2 dimulainya, karena kita punya perbedaan waktu. Teman-teman Sulawesi sekarang udah jam 3 di sana. Nah, Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan bareng ngobrol sama Tasikoki. Jadi kami menyebutnya sebagai penyelamat satwa dari utara. Nah, kok kenapa sih gitu? Ada apa? Nah, di utara ini ada yang namanya Tasikoki, yaitu sebagai pusat penyelamatan satwa. Nah, udah live juga sekarang ada Kak Billy, gitu. Kak Billy sebagai manajer dari Tasikoki. Buat teman-teman yang misal kagok kalau nggak punya Instagram atau mau nonton di tempat yang lain bisa di YouTube. Kita live juga di YouTube. Sekarang udah saya ngiseng-ngiseng kemarin coba gimana caranya ternyata bisa live stream dari Instagram ke YouTube ya diakalin dikit. Atau kalaupun nanti nggak sempet bisa nonton streaming yang udah diputernya, cek aja di bio profil Kukangku, di situ ada linknya, nanti bisa masuk ke sana. Oke, Kak Billy, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. ya. Oh ya, Oke. mau sedikit pamer sebenarnya. Nah, karena minggu ini kan International Macaques Week ya. Nah, Ya, jadi bener. minggu internasional makaka. Makaka itu sejenis monyet. Jadi saya mau nyombong satu hal. Nah, Keren ini. bajunya. Ini bajunya limited edition. Ini Yaki ya, namanya sejenis makaka juga. Ini dari Om Caca dan ini limited edition belum nyetak lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh sempat rame pamer peliharaan monyet. Nah, kalau kita mah mending pamer bajunya aja. Oke. Sip. Kita lanjut langsung aja ngobrolannya sama Kak Billy, bisa kenalan lebih lanjut. Oke, Kak Billy. Oke, halo. Hmm. Perkenalkan, saya Billy. Saat ini saya bertugas di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki sebagai manajer sekarang dipercayakan. Tapi waktu awal saya gabung di sini, saya awalnya di bagian edukasi. Jadi lebih banyak ke penyadartahuan dan ya sama seperti Kang Agung lakukan. Nah, Hmm. jadi itu sedikit tentang saya. Nah, kalau Tasikoki sendiri sih sebenarnya adalah salah satu pusat penyelamatan yang didirikan ya di Hmm. Indonesia di awal-awal sebagai bagian dari jaringan pusat penyelamatan satwa yang dibangun oleh Oke. Gibbon Foundation di awal tuh. Oke. Uh, Sebentar, nah, sebentar. Sebentar Kak Billy, katanya di ya, YouTube nggak ada suaranya. Waduh, kita setting-setting dulu. Halo, halo, tes. Oke, di sayanya di sini. oh, Bentar ya. Udah ada suaranya belum yang di YouTube? YouTube, YouTube. YouTube sudah ada, sudah. Sebentar ya. Ini karena masih manual, jadi saya juga harus cek dulu di YouTube ada suaranya atau tidak. Sudah ada suaranya. Maaf. oh, Oke. Harus diulangi lagi nggak saya ngomongnya? Oke. oh, Oke, tadi udah kita mulai lagi aja. Saya Agung dari Kukangku. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Tasikoki, satwa yang ada di Sulawesi khususnya. Dan sekarang udah gabung sama Kang Gili. Kok saya manggilnya Kang Gili ya? Nggak apa-apa ya? eh, Kita masih satu kampung soalnya.
Jadi Akang, masih bertepatan juga dengan International Macaques Week. Jadi kita mau banyak bicara tentang hal-hal yang endemis di Sulawesi dan juga Tasikoki secara khususnya gitu. Oke, langsung dilanjut aja Kang Billy gitu tentang Tasikoki, sejarah awal berdirinya tuh kapan sih gitu. jadi Tasikoki sendiri sih, jadi tadi ya aku ulang dikit, itu merupakan bagian dari jaringan pusat penyelamatan satwa yang didirikan di Indonesia oleh Gibbon Foundation kala itu. Nah, kalau Tasikoki sendiri itu didirikannya tahun 2004. Yang lain ada beberapa pusat penyelamatan satwa, itu sudah dibangun lebih dulu, ada beberapa di Jawa. Nah, Tasikoki sendiri 2004. Lah, kenapa di Sulawesi Utara dibutuhkan pusat penyelamatan satwa waktu itu? Jadi, di Sulawesi Utara sendiri sebenarnya adalah salah satu hotspot ya, titik panas untuk perdagangan satwa. Nah, aku sengaja milih tempat di sini, cuman di belakang agak backlight, makanya di belakang sana tuh itu Pelabuhan Bitung. Jadi nggak jauh dari pusat sendiri ada Pelabuhan Bitung. Nah, Pelabuhan Bitung ini adalah salah satu pelabuhan hotspot yang jadi titik untuk perdagangan satwa, istimewa khususnya untuk perdagangan satwa yang menuju ke Filipina ya, karena jarak dekat dan juga moda transportasi kapal laut sulit untuk dideteksi. Jadi makanya dipilih lokasinya di Sulawesi Utara. Kala itu diperlukan pusat penyelamatan satwa untuk membantu para petugas aparat penegak hukum, sehingga satwa hasil sitaan itu bisa ditangani, dirawat, dan bisa diberikan kesempatan untuk kedua untuk bisa dikembalikan ke alam setelah melalui proses rehabilitasi. Nah, tapi selain itu banyak juga satwa endemik di Sulawesi yang ternyata keterancamannya cukup tinggi akibat ya di Sulawesi Utara sendiri masih sering diburu untuk dijadikan konsumsi maupun untuk dijadikan peliharaan. Nah, itu kenapa dibuat pusat penyelamatan satwa di utara Sulawesi Utara. Iya. Ini hampir sama kayak Game of Thrones ya. Ini penjaga paling utara. Tapi emang bener sih, maksudnya fokus selama ini kan lebih ke arah timur ya. Satwa-satwa yang dulu-dulu tuh banyak di fokus untuk penyelamatan, tapi ke arah timur, arah barat salah. Di arah barat, sedangkan yang ke timur ini kayaknya masih jarang-jarang, padahal dari tingkat biodiversitas dan endemisitasnya itu lebih tinggi gitu. Jadi betul, kalau misalnya itu hilang atau diselundupkan gitu kan, sebenarnya parah banget sih, rugi banget gitu. Terus mungkin kalau yang belum mengerti ini kenapa di utara, coba cek di petanya, di geografinya. Sulawesi Utara tuh hampir dekatan banget ya sama Filipina tuh, kayak mungkin perjalanan laut tuh gampang banget kali ya. Lewat apa sih, ada pulau satu lagi apa di satu malam ada kepulauan sih, Kepulauan Sangihe dan Talaut sana di atas. Dan jadi biasanya lewat kepulauan itu kemudian lanjut perjalanan ke Filipina. Ya itu kan gampang banget sebenarnya. Kalau penyelundupan lewat pesawat susah, lewat laut kayaknya gampang gitu, karena kayak penjagaannya nggak seketat yang di bandara kali ya kalau lewat laut. Betul. Jadi masih terdapat celah ya bagi penyelundupan lewat kapal laut tuh. Nah, jadi makanya di sini juga bukan hanya satwa-satwa yang endemik Sulawesi yang ditangani, ya ada beberapa contoh kasus satwa-satwa juga yang dari luar daerah ya, ada satwa dari Jawa, dari Kalimantan. Tuh. Gitu emang jadi jalur penyelundupan lah ya di sana. Nah, kalau ngomongin satwanya yang di sana, bisa ceritain nggak yang sudah di rescue? Ini kan panjang banget perjalanannya dari tahun 2004 sampai sekarang 2020, itu 16 tahun lah ya. Perjalanan satwanya apa saja, terus situasinya kayak gimana sih sebenarnya kalau Tasikoki ini perjalanan selama 16 tahun, suka dukanya juga gitu. Wah, jadi kalau saya sendiri gabung di 2014 ya, cuman memang
untuk mengetahui tempat kita bekerja, kita juga harus saling sharing dengan para pendahulu kita, belajar dari pengalaman mereka dan bagaimana kita berkembang lebih baik. Nah, jadi setauku kita juga di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki itu pernah mengalami krisis ya. Itu terjadi di sekitar tahun 2006 dikala ketika Gibbon Foundation itu berhenti kerjasamanya dengan Kementerian Kehutanan, sehingga Pusat Penyelamatan Satwa yang waktu itu di bawah oleh Gibbon Foundation ini harus berusaha mandiri, dan itu merupakan juga adalah saat-saat masa-masa krisis bagi teman-teman di Pusat Penyelamatan Satwa, karena kita berusaha untuk tetap menghidupi satwa yang sementara dirawat walaupun sudah tidak ada pendanaan lagi. Dan Tasikoki sendiri mengalami masa itu dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Nah, 2009 sendiri kita akhirnya beralih dengan Yayasan Masarang. Itu masih juga yayasannya yang aktif di Sulawesi Utara, di Tomohon kantor pusatnya, sampai sekarang dengan di bawah Yayasan Masarang. Nah, jadi kondisi krisis waktu itu tuh memang ya untuk pakan, saya dengar cerita dari teman-teman, untuk pakan sendiri sangat kesulitan, udah nggak tahu lagi untuk pakan apa. Teman-teman dulu masih ada yang di sini, salah satu kiper kita, koordinatornya Noldi, dia bahkan dulu tuh pernah harus ke pasar nyari yang udah nggak layak dijual atau udah di ini ya, kayak udah mau dibuang tempat sampah, udah kita kumpulin, dia kumpulin terus bawa untuk ngasih makan ke hewan-hewan yang ada di Tasikoki. Nah, beruntungnya kita masih bisa bertahan saat itu, Tasikoki masih bisa bertahan hingga saat ini. Dan ya sebenarnya kurang lebih saat ini mirip-mirip juga, karena dukungan pendanaan kita saat ini ketika ya 2009 kita mulai bangkit, 2009 kita mulai bangkit lagi, kita membuka program sukarelawan, program volunteer, sehingga dari situ untuk mendukung perawatan satwa yang sedang dirawat di Tasikoki sendiri. Nah, namun dengan adanya pandemi ini pastinya ya tidak ada lagi volunteer yang datang, dan itu sangat drop sekali, tidak ada, dan kita sangat jadinya bergantung pada ya donasi yang dari luar, walaupun dalam keadaan pandemi ini COVID ya kita semua juga sedang susah ya. Tapi bersyukurnya masih banyak teman-teman yang peduli dan ingin membantu. Gitu sih. Panjang sih ya. Berarti emang ini tahun ini bisa disebut second crisis kali ya. Tahun 2020 ya. Ini krisis yang tapi beda gitu, beda cerita. Kalau dulu kasusnya emang karena donor gitu kan, donor yang tidak ada. Kalau sekarang karena akhirnya aku jadi agak kesulitan untuk berdonasi gitu ya. Ya, tapi jatuh bangun banget sebenarnya. Ya, jatuh bangun banget kalau lihat perjalanan dari 2004 sampai krisis di 2006, 2009, terus bangkit lagi, terus sekarang kejadian lagi kayak gitu kan. Ini kayak PR banget buat PPS kali ya, karena PPS ini kan bukan non-profit kali ya, jadi satwa-satwa di sana tidak untuk wisata gitu, tidak kan? Iya. Ya. Ini ada pertanyaan juga yang bisa mungkin nyambung nih ke pertanyaannya. Sebenarnya di Tasikokinya sendiri berapa banyak sih satwa-satwanya? Terus yang perbandingan antara satwa yang endemik Sulawesi dengan atau endemik Wallacea ya kali ya, sama dengan satwa lain yang ada di area barat. Kira-kira gimana? Jadi kalau untuk di Tasikoki sendiri sekarang jumlah satwa kita update terakhir itu ada 395 satwa. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 47 jenis satwa. Nah, jadi sebagian besar satwa ini itu adalah
makaka yang asli dari Sulawesi. Jadi kalau ditanya perbandingan antara yang endemik Wallacea dengan yang dari Indonesia bagian barat. Bukan cuma dari Indonesia bagian barat, sebenarnya ada juga burung-burung dari Papua ya, dan itu juga cukup banyak jumlahnya. Ada kakatua koki, nuri kepala hitam, kasuari. Kalau mau diperbandingkan sih, perbandingannya hampir sama 50-50, karena dari burung-burung hampir sebanding dengan jumlah makaka yang asli Sulawesi juga, itu sih. Jadi lebih banyak. Terus kalau ini kan halo, oke. Ya, Ya. Jadi emang lebih banyaknya emang satwa endemik di sana ya. Gitu. Yang paling khas apa? Makaka tadi pasti. Nah, misal, benar. nah nyambung ke internasional Macaque Week, bisa mungkin Ya, sambil ngenalin makakanya apa aja sih, gitu, biar orang-orang tuh tahu kalau oh kita tuh punya monyet endemis gitu. Monyet endemisnya yang khusus di Sulawesi, yang kayak gimana sih gitu. nah, jadi kalau di ini ya di Tasikoke sendiri sekarang ada 5-7 jenis makaka, tapi 5 yang endemik. Jadi ada juga monyet ekor panjang namanya Makaka fascicularis dan Makaka nemestrina yang ada dirawat sini. Tapi yang endemik di Sulawesi sendiri yang sementara dirawat saat ini ada 5 jenis. Sementara Sulawesi sendiri sebenarnya ada 7 jenis. Jadi yang dari utara dulu ya, aku mulai. Jadi itu Makaka nigra, yang mungkin juga paling seksi dan paling terkenal, yang kaosnya dipakai oleh Kang Agung. Pakai. Yang fotonya banyak, yang lagi senyum itu kan. Yang foto selfie dia. Ya, Kemudian ke selatan itu endemiknya di Sulawesi Utara sampai perbatasan Dumoga. Kemudian ada juga Makaka nigrescens atau monyet bolai atau monyet G. Nah itu yang dari perbatasan Bolang Mongondo sampai Gorontalo. Dia wilayahnya lebih banyak di dalam Taman Nasional Boganinani Wartabone. Nah, kemudian lebih dari situ, perbatasan itu sampai Gorontalo, sampai hampir perbatasan Sulawesi Tengah, hampir Palu, itu ada Makaka heki, monyet bige. Kemudian dari situ Sulawesi Tengah ada Makaka tongkeana, dan Sulawesi Selatan ada Makaka maura. Nah, jadi itu lima yang ada di Tasikoki. Yang paling banyak memang adalah Makaka nigra, atau di sini orang bilang monyet yaki. Kalau untuk 2 jenis lainnya yang endemik Sulawesi, yaitu Makaka ocreata yang ada di Sulawesi Tenggara, dan Makaka brunescens itu yang ada di Buton dan Muna, untuk saat ini nggak ada di Tasikoki. Ya mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan mereka lestari di alam, nggak ada orang yang coba pelihara. Lumayan, dari 7 ada 5 yang ada di Tasikoki. Nah, kalau yang buat yang bingung teman-teman kayak gimana penampakan mereka, bisa cek di IG-nya PPS Tasikoki. Di situ karena lagi International Macaque Week, jadi ada profil-profil mereka nih. Jadi ini cuma ada 5 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 semua. Ya. Kayaknya semua ya. Jadi biar lebih jelas kayak gimana sih rupa-rupanya. Sebenarnya rupanya mirip-mirip. Cuma gaya rambutnya yang beda. Sama itu uniknya kakak di Sulawesi itu ya, kalau mukanya hampir mirip gitu, tapi gaya rambut wah, ada yang apa ya, kalau diperhatiin. Oke, halo. Nah, iya sip, nyambung lagi. Ini individu dalam satu jenis. Tapi kalau buat orang awam yang tidak biasa, memang akan kelihatan mirip gitu, semuanya mirip. Tapi sebenarnya kalau kita udah kenal sih mereka. Satu ini yang namanya Jackie. Jadi kita bentar Kang Billy, suaranya putus-putus sinyalnya nih. Ya lo, suaranya putus-putus. Ya, putus-putus tadi. Suaranya.
Oke. Nah, ya. Jadi Oke. Ya tadi emang bener kalau si Yaki ini kalau dilihat sekilas semua tuh tampak mirip gitu. Yaki apa si makaka yang ada di Sulawesi kalau lihat sekilas awam pasti ngelihatnya kok sama semua, hitam semua kayak gitu. Terus rahangnya kokoh semua. Tapi kalau emang udah lama sih, saya juga ngalamin sih waktu itu setelah 2 minggu gitu berkenalan terus sama mereka tiap hari ketemu, jadi tahu oh bedanya jelas, oh ini bedanya ini bedanya itu gitu. Tapi kalau pas 3 hari pertama tuh kayak semuanya sama lah, gitu. Tampaknya sama semua. ini monyet apa ya? Susah emang. Apalagi yang Iya, ini monyet apa? paling susah dibedain tuh yang nigra, makaka nigra sama nigrescens. Karena sama-sama Ya. hitam, cuma beda di rambut doang. Kalau nigra itu kan agak mohawk ya dia berdiri. Kalau nigrescens Ya. tuh kayak pakai pomade dia. Iya, masih satu nempel ya daerah Gorontalo sama Sulawesi Utara sih. Jadi kayaknya masih saudaraan dulunya. Oke. Ini tadi ada yang bertanya, Kang. Kira-kira dari 390 satwa yang ada di Tasikoki, berapa sih yang bisa dilepas liarkan? Nah, jadi untuk pelepas liaran sebenarnya ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan. Adalah sifat liarnya mereka, apakah sifat liarnya itu sudah kembali atau tidak. Kemudian itu dari individualnya. Kalau dia hewan yang sosial, hewan berkelompok, biasanya kita akan lepas liarkan itu dalam kelompok. Jadi contohnya makaka, kita nggak mungkin membuat lepas liaran untuk makaka dia dalam individu satu ekor, enggak. Kita harus bentuk kelompok dulu, baru kita lepas ketika sudah jadi kelompok. Dan juga endemisitasnya, jadi dia asli dari mana. Nah, untuk satwa yang asli dari Sulawesi Utara sendiri yang bisa dirilis pelepas liaran secara lokal, saat ini ada makaka nigra sebenarnya, Yaki yang sudah siap. Kalau nggak ada pandemi COVID ini, sebenarnya bulan April kemarin, bulan lalu, kita udah rilis satu kelompok. Cuman gara-gara ada pandemi COVID ini, jadi ya dapat edaran juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa untuk kegiatan pelepas liaran itu ditunda dulu karena takut ya ada penyebaran juga, dan memang di sini sendiri banyak daerah itu sudah tutup. Jadi kalau orang dari daerah lain mau ke misalnya ke lokasi rilis ya, kita susah, nggak bisa masuk, disuruh balik lagi gitu. Nah, jadi itu kendala. Nah, satwa-satwa yang lain sebenarnya ada juga yang asal Maluku dan Papua. Maluku ini sekarang beberapa. Yang paling banyak memang asal Papua. Kalau ada tempat untuk pelepas liaran, itu bisa. Kayak kemarin juga waktu akhir tahun lalu, kita translokasi dengan BKSDA Sulawesi Utara, translokasi burung-burung asal Maluku kembali ke Maluku. Beberapa minggu kemudian oleh teman-teman di Maluku itu dilakukan pelepas liaran. Jadi kita harus melihat juga ketersediaan habitat untuk pelepas liarannya. Nah, di sini sendiri kita rehabilitasinya jalan dengan tidak membuat mereka ketergantungan terhadap manusia, mereka kita hilangkan. Walaupun ada beberapa yang tidak bisa dirilis ya, mungkin sekitar 20-30%. Tapi tingkat ini juga masih bisa menurun persentasenya kalau waktunya cukup gitu. Karena bisa jadi ya dari sifat liarnya itu bisa dikembalikan tapi butuh waktu itu, dan rehabilitasi yang panjang kadang. Jadi tidak semudah ya udah kita baru dapat sitaan rehabilitasi seminggu padahal dia udah dipelihara selama setahun gitu. Jadi agak susah, butuh waktu untuk rehabilitasinya. Iya. Ini saya dicek di website Tasikoki, tasikoki.org. Di sini kan disebutin ada spesies di Tasikokinya itu dari 390 itu ada dibagi-bagi, ada beberapa yang burung yang diselamatkan dari Papua, terus ada makaka Sulawesi, terus anoa dan babi rusa spesies endangered,
Heeh. Ya, Lalu spesies-spesies dari Borneo, Sumatera, Jawa. Nah, terus yang ke ya, satu, dua, tiga, kelimanya itu crocodiles and reptile. Jadi banyak ya, sebenarnya ya. Nah, ya. kebayang saya sih, mungkin teman-teman bisa kebayang nggak dari 390 satwa yang ditampung, Tasik ini luasnya kayak gimana, seluas apa, terus biaya makannya tuh seberapa banyak gitu. Uh, ya, biaya makannya tuh Jadi butuh dalam seminggu tuh, contoh, atau seminggu atau sebulan, mungkin biaya sebulan lah untuk mungkin ya. pakan dalam sebulan, iya butuh, harus keluar biaya budgetnya Hmm. berapa sih? Gitu. Oke, jadi Luasannya berapa dan budgetnya berapa? kalau untuk area Tasikoki sendiri sih luasannya yang untuk khusus untuk rehabilitasi ya sekitar 20 ya, 20 15 sampai Hmm. 20 hektar untuk area yang perawatan satwa dan arah sampai ke area untuk edukasi ya. Nah, itu sekitar 20 hektar. Walaupun keseluruhan area sebenarnya ada di belakang saya juga ada daerah mangrove itu 50 hektar. Nah, em, kalau untuk pakannya sendiri sebenarnya ya em, kita per bulannya itu habis hampir 100 juta per bulan dan itu hanya untuk pakan dasar aja. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran yang kita selang-seling untuk ganti untuk membiayai ya itu hampir 400 ekor satwa yang sementara dirawat ya. Bisa kedengeran suara saya, Kak Agung? Iya, kedengeran sih. Ini ngetes dulu. Ini kayaknya saya yang di YouTube agak bermasalah. Oke, Oh, tapi nggak apa-apa, kita jalan aja dulu. Nanti kalaupun yang di YouTube nanti bisa saya re-upload dari yang Instagram. Oke, oke. tadi berapa? Biayanya tadi berapa? Jadi Kalau biaya per untuk bulannya untuk pakan sendiri ya pakan dasar ya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran buat hewan yang sementara dirawat ada juga karnivor jadi ada juga kita beli beberapa daging. Nah, itu per bulannya hampir 100 juta saat ini untuk pakan. wow, wow. Itu belum ngegaji dokter hewan, belum ngegaji misalnya untuk ini ya apa Ya, keeper, keeper. belum juga obat-obatan misalnya atau medis di klinik. Nah, itu Itu baru untuk angka pakan. minimalnya ya. Iya, angka Ya, minimalnya 100 juta. Ya, ini kan lagi ramai juga kan masalah cerita yang minggu-minggu ini kan tentang satwa tidak baik-baik saja di Bonbin. Tapi yang ternyata yang terdampak bukan cuma Bonbin aja gitu, teman-teman yang di lembaga konservasi seperti apa pusat penyelamatan satwa juga sangat-sangat terdampak. Apalagi sumber pendapatannya bukan sumber pendapatan, sumber biayanya berasal dari donor donasi lah kayak gitu. nggak Dan ya ini nggak bukan profit ya, ya bukan bukan. profit gitu. Jadi Mm, maksudnya mungkin dari teman-teman PPS nih masih banyak yang belum tersorot gitu. Karena kalau kebun binatang ramai banget dalam seminggu terakhir tuh yang anu lah, ini kondisinya hanya bisa bertahan sampai bulan depan, ini hanya bisa bertahan sampai kapan gitu kan. Sedangkan PPS kayaknya belum banyak yang disorot untuk wah kondisinya seperti ini dan butuh bantuannya seperti apa. Kalau untuk saat ini bantuan-bantuan jadi gimana? Udah ada yang apa ya secara sukarela gitu membantu. jadi kalau sampai saat ini ya kita masih bisa mengcover. Kemarin sih waktu 2 bulan lalu ketika pandemi ini dimulai ya, mulai lockdown dan lain-lain di beberapa negara, beberapa volunteer yang di luar negeri itu mereka membantu dengan fundraising ya, dan itu cukup cover untuk bulan kemarin. Nah, untuk bulan ke depan ini ya kita masih berusaha juga, terus berusaha gitu ya, untuk mencari dari mana sih kita masih bisa ngasih makan satwa gitu ya. Um, Kemudian um, ya ada juga beberapa ya teman-teman yang di lokal yang membantu juga. eh, Oke teman-teman, sorry, aduh ada kendala teknis di sinyal.
WiFi tiba-tiba mati, sinyal WiFi tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Jadi harus gercep, bingung juga gercepnya, karena karena sinyal. Oke, lanjut lagi, kita nunggu Kak Billy dari Prestasi Koki untuk join lagi. Bentar, saya mau coba untuk masuk live ke YouTube juga, biar di YouTube bisa nonton. Masih pada belajar ini. Salah. Lagi belajar untuk bagaimana mengoperasikan yang teknologi ini. Yang rada kaku. Mohon maaf ya, aduh, saya pikir sinyal di Tasikoki yang kesendat-sendat. Ternyata di sini. Waduh, padahal udah nggak pakai sengaja pindah. Iya, udah pakai WiFi tapi ternyata terputus tiba-tiba. Oke, bentar, tunggu bentar ya. Saya mau coba mirror ini ke YouTube, di setting bentar, biar yang di YouTube juga ada catatannya. Sip. Oke. Sip. Oke. Masih rada belajar. Halo, Pak Billy. Halo, Billy. Oke. Tasikoki, kontak. Kontak 1 Tasikoki. Ya, terputus. Tasikoki yang terputus sekarang. Oh my god. Ya, susahnya seperti ini ya. Coba ngulik supaya bisa live dari Instagram dan YouTube, ternyata pakai jembatannya Zoom. Ternyata karena belum tahu, ternyata di YouTube suara narasumbernya nggak masuk katanya. Jadi saya harus ngomong langsung ke mic-nya dan narasumber juga harus masuk ke mic gitu. Jadi biar suaranya bisa masuk ke YouTube. Jadi dari tadi, sorry. Dari tadi di YouTube ternyata suara dari Kak Billy nggak masuk gitu. Yeah. Karena saya mute di sininya. Konyol sekali lah pokoknya. Terus dan ternyata saya pakai earphone, jadi nggak masuk ke speaker suaranya. Gitulah, kacau. Jadi belajar lah ya, jadi ngerti sekarang. Nah, ini teknis banget sih. Jadi belajar, niatnya ngulik tapi malah jadi musing sendiri gitu. Tapi menarik lah. Jadi tahu kalau cara live dari Instagram, YouTube, dan Zoom gimana caranya, jadi ngerti. Oke. Ntar aku belajar lah sama Agung. Ini tadi mau sakit sampai mana sih ngobrolnya, jadi saking pusingnya ngurusin ini. Terakhir pakan sih aku ya, budget tadi pakan sampai 100 jutaan lebih gitu. Terus luasan hektarnya berapa hektar sih? Kalau untuk area satuannya rehabilitasinya sekitar 15 sampai 20 hektar. Kalau keseluruhan areanya kita sih ada 50 lebih hektar ya, 53 hektar. Ya, ini sebenarnya saya pernah ke Tasikoki, ini cerita buat teman-teman juga. Saya pernah ke sana dan sebagai volunteer 3 bulan, lumayan lama ya, 3 bulan. Tasikoki ini kalau buat saya tempat yang menyenangkan, ya bukan sekedar untuk volunteer tapi untuk berlibur. Karena di belakang background ini kan pantai ya. Nah, di situ pantai itu enak banget gitu. Jadi kalau seharian dari jam 6 pagi waktu itu sampai jam 4 sore itu bantu di kandang. Ya, di kandang sampai saya pernah muntah di kandang karena nggak pakai masker. Itu. Ya, jadi dulu ceritanya ngikut karena banyak volunteer. Sebenarnya banyak volunteernya volunteer asing, gitu kan. Dulu tuh volunteer asing paling banyak. Dan ini yang paling menarik adalah ternyata Tasikoki sebenarnya membuka untuk volunteer nasional.
gitu kan, volunteer-volunteer yang lokal istilahnya itu juga sangat terbuka gitu. Malah waktu itu saya baca di informasinya kalau untuk volunteer lokal tidak dibebankan biaya, yang penting memang mau terlibat di kegiatan-kegiatannya gitu kan ya. Iya, jadi Apa masih seperti itu atau dedikasinya berbeda sekarang? agak berbeda, tapi memang sekarang ya kita udah ada ya paling enggak ya untuk biaya akomodasi mereka ya, sedikit kontribusi, walaupun memang masih agak beda jauh dengan volunteer yang asing ya, yang dari luar negeri. Jadi kalau untuk volunteer lokal sendiri sih saat ini ya ada tetap biaya sekarang, donasi, tapi untuk lebih ke untuk membantu akomodasi ketika mereka tinggal di sini itu, dan sedikit kontribusi untuk membantu juga perawatan ke satwa gitu. Tidak besar-besar sih, karena banyak yang dulu tuh waktu kita ngasih oke, nggak ada biaya, tapi jadi pada bingung dan jadi nggak kelihatan serius gitu sih. Iya sih, benar sih, emang benar. Tapi untungnya di angkatan saya pada serius banget kok. Iya. Ya, serius-serius ya kerjanya, benar serius. Tapi emang menarik sekali di sana tuh, bukan cuman karena saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang bule gitu kan, terus nanya, kok kalian mau sih gitu untuk menjadi volunteer satwa gitu. Terus ada ya jawabannya yang unik dan aneh aja gitu. Saya sudah bosan menghadapi manusia. Buat saya kayak, hah? Gitu kan. Saya sudah bosan berhadapan dengan manusia karena dia instruktur mobil gitu kan. Jadi kayak bosan ngedenger keluhan orang tuh gitu. Jadi pas liburan pengen punya kontribusi ke satwa. Jadi unik gitu karena alasan-alasannya gitu. Kalau saya sih karena pengen belajar waktu itu, jadi pengen tahu tentang pusat rehabilitasi, terus satwanya seperti apa kayak gitu. Dan betah ternyata di Tasikok itu kayak apa ya, pembelajaran banget gitu untuk melihat permasalahan satwa gitu ya, bukan dari secara behaviornya doang, tapi situasi-situasi di belakangnya sana, dari permasalahan perdagangannya sampai akhirnya yang tadi kan mau pelepas liaran, kayaknya di sana tuh susah banget gitu ya, susah untuk mau melepas liarkan, terutama karena satwa-satwanya adalah satwa yang bersumbernya bukan asli Sulawesi, karena ada beberapa satwa yang dari luar. Iya. Ya. Satwa yang dari luar, dari pulau-pulau Papua ataupun dari Jawa. Dan ternyata ribetnya adalah bagaimana mengurus perizinan mereka supaya kembali ke habitatnya lagi. Itu kan lama banget ya. Bener. Jadi itu enggak contoh aja gampang, buat yang Maluku ya, salah satu contoh yang Maluku sebenarnya udah lama kita coba untuk translokasi ke sana, tapi baru akhir tahun lalu itu bisa terlaksana ya. Itu pun ya banyak bantuan kayak dari pusat juga, dari kementerian membantu untuk melobi ke pemerintah daerah, karena di sana masih salah satu daerah yang bebas flu burung ya. Jadi untuk pemasukan burung dari daerah lain ya, dari luar daerah Maluku Utara, itu sangat sulit karena ya kita harus benar-benar memastikan burungnya itu tidak ada ini ya, tidak ada flu, ada indikasi terkena flu burung itu dari hasil uji pemeriksaan laboratorium. Kemudian ya harus ada rekomendasi dari kepala daerah setempat di sana bahwa burung ini bisa masuk untuk tujuan konservasi. Nah, untungnya di sana sendiri sudah ada ya dari pemerintah di sana, dengan tujuan konservasi ini bisa dimungkinkan bahwa burung-burung bisa dikembalikan ke sana. Jadi itu yang kemarin akhirnya kita berhasil lewat banyak bantuan dari banyak pihak juga ya, bersama-sama dengan BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA juga di Maluku sana, dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan juga ya, bisa mengembalikan 50 waktu itu burung asal Maluku Utara sih, bukan ya Maluku dan Maluku Utara. Itu proses apa, ngurusin izin supaya bisa balik lagi ke sana butuh berapa lama? Itu yang paling cepat dan yang paling lama.
Um, Waktu itu sih lumayan terbantu cepat karena sebenarnya kita juga ada urgensi untuk mempersiapkan karena waktu itu ada dapat informasi ada burung-burung hasil sitaan di Filipina oleh pemerintah di sana yang akan dipulangkan ke Indonesia. Nah, Tasikoki sebagai yang paling dekat waktu itu dipersiapkan untuk menerima burung-burung ini. Namun kita juga kapasitas waktu itu full, sehingga ya kita juga ya kita bisa menerima yang dari Filipina ini asalkan ada burung-burung asal Maluku yang dan Papua yang bisa ditranslokasikan. Nah, cuma untuk ke Papua sendiri direncanakan waktu itu cuman ya koordinasinya kurang untuk ke sana di Papua sendiri sehingga tidak sempat terlaksana. Jadi yang terlaksana waktu itu yang ke Maluku. Susah. Terus yang paling lama, nah ini nih yang paling Wah, lama. aku paling lama apa ya? Em, Lama relatif ya. Karena menurutku lama tergantung juga dengan orangnya ya, dengan siapa pemegang kebijakannya, bagaimana hubungan kita dengan mereka. Cuman kalau yang pernah memang lama dari kita tuh dulu ya adalah untuk mengembalikan macan tutul ya ke Jawa Barat. Jadi dulu pernah di sini juga ada macan tutul. Nah, Gila. dikembalikan 2012 akhirnya ke sana ke Jawa ke PPS Cikananga. Dan itu udah mulai sebenarnya prosesnya kita bermohon 2 tahun sebelumnya. Itu setahu saya. Nah, sebenarnya dengan beberapa satwa juga ya seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita sudah dapat approval, persetujuan, prosesnya jalan terus cepat. Itu juga dibantu dengan ketika adanya dukungan dana, udah ada dari donor untuk mengembalikan mereka. Nah, kadang ya prosesnya bisa cepat. Nah, kita sebenarnya keinginan juga masih ada beberapa PR lah di sini juga dari kami yang contohnya buat mengembalikan satwa-satwa asal Jawa ya, kayak di sini masih ada kukang dan lutung. Itu juga salah satu target kita. Orang utan kemarin ya kurang lebih hampir setengah tahun. Orang utan. Tapi sebenarnya rencananya juga itu sudah lama. Cuman memang masih beberapa persiapan dari lokasi untuk diterimanya juga, yang kita di sini juga. Jadi ada cukup lama. Tapi untuk prosesnya kita mulai persurat dan lain-lain itu hampir setengah tahun sampai translokasinya kita udah akhirnya bisa mentranslokasi 2 orang utan dewasa ke Kalimantan Timur. Tuh. Mungkin itu pengalaman berkesan banget sih saya sama si Is dan Bento namanya kan ya. Iskandar dan Bento. Karena si 2 orang utan ini kan gimana ya, memang habitatnya di Kalimantan tapi butuh untuk bisa kembali ke sana tuh susah juga gitu, nggak mudah karena ini yang menjadi waktu itu juga saya bertanya-tanya gitu, emang susahnya kenapa sih? Karena emang bukan cuma seukur mengembalikan saja, tapi ternyata kita harus tahu mereka tuh aslinya dari mana, spesies yang mana, gitu kan? Apakah jenis orang utan? Karena di Kalimantan sendiri katanya kan orang utan tuh bisa subspesiesnya banyak, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, yang menjadi masalah kan penyelundupan ini tidak disertai dengan bukti sumber-sumber yang kredibel, kayak ini sumber orang utannya ternyata dari Kalimantan bagian Anu gitu kan, atau diburunya dari daerah Anu. Mereka tidak tahu, mereka cuma tahu penyelundup aja, bawa aja, pemburunya nggak tahu siapa kayak gitu kan. Nah, ini jadi masalah lagi. Jadi ketika mau dibawa untuk dibalikin, wah repot lagi, bukan cuma sekedar surat bersurat ya, tapi sampai ke tes DNA kayak gitu juga katanya harus dilengkapi. Tapi ya susah gitu ya, panjang banget. Terus kukang itu terakhir yang saya dengar yang selundupan mau ke Filipina juga. Ya saya sih berharap sih mudah-mudahan bisa dikembalikan lah ya ke habitatnya. Karena emang ya kebayang lah gitu jauh dari habitatnya, ya setidaknya
sama aja lah kayak nasib kita kalau ngerantau lama-lama saya pengen mudik gitu. Gitu. Ya, jadi Nah untuk ya, gimana Kang? nggak apa-apa, sok lanjut aja. Jadi kalau memang yang orang hutan itu sendiri untuk Isden Bento, kita juga memang diminta waktu itu buat memastikan lagi genetiknya ya. Untungnya dia masih termasuk sebarannya yang berada di daerah Kalimantan Timur ya. Kalau dari hasil genetik dia nggak dari sana, mungkin nggak jadi. Harus cari pusat ya fasilitas yang bisa menerima dia yang dari daerah asalnya. Nah, jadi apalagi untuk dua orang hutan yang udah dewasa kayak mereka berdua, pastinya cukup kesulitan untuk dikembalikan ke alam. Nah, itu yang fasilitas mana pastinya yang mau untuk menerima dan merawat mereka itu yang akan juga menentukan. Nah, terus kalau untuk kukang tuh, wah, emang waktu itu tuh ceritanya gini. Jadi waktu 2015 itu kita dapat informasi ada kuskus dan yaki dibilangnya. Ada kuskus yaki di Sitaan di Tahuna waktu itu. Jadi itu pulau di tengah-tengah antara daratan Sulawesi Utara dan Filipina. Jadi waktu disita ya, oh kuskus sama yaki ya udah hewan endemik lah ya. Artinya bisa paling nggak dilepas liarkan nanti di sini. Tapi ketika kita minta foto, bisa nggak kirimkan fotonya? Wah ternyata, waduh ini kukang dan lutung waktu itu dari Jawa. Jadi mereka dikirim di ini nih pakai keranjang buah yang biasa buat apel, anggur, yang plastik itu warna putih. Dalam satu keranjang tuh udah numpuk berapa ekor dan di dalam mereka udah saling gigit, saling apalah, stres juga, ada beberapa yang mati sebelum tiba di Tasikoki waktu itu. Dan sebagian besar gigi mereka tuh udah rusak, udah ada yang dipotong. Itu waktu teman-teman juga dari IAR ya bantu ke sini untuk pemeriksaan kesehatannya, kondisi kukang di sini. Memeriksa gigi mereka ya, ada beberapa juga yang memang udah giginya udah nggak ada, entah mungkin dicabut ya atau karena diet makanan mereka ketika disendupkan jelek gitu. Oh iya. Ini dari hasil ya, maksudnya dari kita bisa simpulkan sebenarnya proses dari kejahatan satwa ini impact-nya kepada upaya penyelamatannya malah jadi panjang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak mudah juga gitu. Prosesnya malah butuh hampir bisa tahunan gitu untuk kita berupaya untuk mengembalikan mereka gitu. Padahal kalau ngambil dari alamnya cuma hitungan ya mingguan gitu udah bisa dapat, terus diselundupin dalam hitungan bulan. Tapi untuk bisa kembali lagi, wow, itu panjang sekali. Urusannya Dan panjang biaya, ya, dari biayanya juga besar. tidak sedikit ya. Tidak. Ya. Makanya Aduh. kemarin tuh aku pernah kalau misalnya ada penegak kasus penyelundup ditangkap gitu ya, atau pedagang satwa dilindungi ditangkap, ke teman-teman jaksa yang memproses hukumnya, aku bilang udah nggak usah dihukum penjara lama-lama, tapi dia disuruh bertanggung jawab lah, balikin satwanya ke daerah asalnya, berani nggak sama semua biayanya. Cuman di undang-undang ternyata gitu, belum tercantum seperti itu. Sampai ke biaya bertanggung jawab mengembalikannya ke alam. Betul sih, make sense sih sebenarnya kalau hukuman dan denda itu dihitung dari biaya semua tadi ya, maksudnya jangan hanya hukuman berapa tahun penjara terus denda sekian ratus juta, tapi dihitung dari biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi terus sampai mengembalikannya. Nah itu dendanya yang harus denda maksimal yang harus diberikan. Karena kita masih aturannya berapa ya, 100 juta ya tadi untuk 1 bulan doang. 1 bulan biaya pakan. Kalau berdasarkan undang-undang ya tadi. Aduh. Dan itu pun kalau mereka nggak bisa bayar dendanya, biasanya subsidiar. Jadi ada mereka ganti hukuman badan di penjara, masa tahanannya diperpanjang gitu berapa bulan.
gitu. Oke. Hal yang paling berkesan apa sih selama di Tasikoki? Aduh, Buat apa ya? Hah? Em, aku paling berkesan sebenarnya ketika ada satwa yang kita rescue atau kita terima di sini dan bisa keluar lagi. Bisa keluar Jadi lagi. jadi salah satu juga yang berkesan juga buat saya tuh yang kemarin sih waktu orang hutan. Jadi karena udah dewasa juga udah besar, saya ikut mendampingi tapi cuman sampai pertengahan jalan, cuma sampai karena kita mengembalikan ke Kalimantan Timurnya kita pakai jalur darat dan nyebrang kapal feri dari Palu. Jadi dari Sulawesi Utara kita bawa sampai ke Palu. Dari Palu kita nyebrang ke Balikpapan. Nah jadi ya kita ngawal sampai ke Palu. Nah jadi di situ tuh yang paling berkesan karena di jalan tuh orang nanya itu apaan sih karena ya kita ngangkut pakai truk tertutup gitu. Terus kemudian ada satu daerah sebelum kita masuk Palu, namanya kebun kopi, itu pasti jalannya rusak sampai sekarang masih buka tutup karena pembangunan jalan. Nah di situ udah mulai panas, macet, akhirnya kita minta izin buat jalan terus. Nah ini kan kita pakai juga supir yang bawa truk tuh yang udah biasa ya, biasa ngangkut ekspedisi di antar Sulawesi. Jadi dia banyak kenalan teman supir, banyak yang di jalan tuh kan udah pada parkir, mobil-mobil kendaraan lain parkir. Kita lewat aja terus nanya, itu ngangkut apaan? Hewan buas. Dan memang sebelum kita jalan, kita udah briefing sih dengan supir truknya, kalau jadi apa-apa dengan hewan dua ini nih, yang nyari itu sampai menteri ke kita gitu. Jadi kalau kita yang apa-apa nggak apa-apa, tapi kalau hewannya yang jadi apa-apa pasti dicari sama menteri kita. Bilang gitu. Jadi mereka juga supir yang waktu itu ngantar memang benar-benar ini jaga baik-baik gitu. Itu sih. Itu yang salah satu yang paling berkesan. Nah kedepannya sebenarnya udah ada untuk yang paling berkesan tuh nanti buat rilis Yaki ini. Tapi belum terlaksana, padahal itu udah mau disimpan buat cerita yang paling berkesan. Tapi mungkin next time. Ya, gitu. Emang harapannya segera pandemi ini mereda lah ya di sana. Mereda. Nah, terus kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Waduh, Ya. stop dulu azan. Ada azan di sini. Iya. Kita break dulu bentar ya. Oke. Oke, sudah azannya. Bill. Ya. Billy. Oke. Ya. Nih sebenarnya tadi aku lagi nyari-nyari fundraising kita bisa. Dan ini kebetulan ada yang nanya sama lagi. Jadi gimana caranya untuk berdonasi ke Tasikoki gitu? Apakah donasi yang lagi rame oleh KPBSI itu termasuk PPS? Itu termasuk nggak kamu menjadi bagian dari donasi yang para influencer ini, ada Rachel Penya, Alshad, itu termasuk nggak Tasikoki atau kalian tidak tidak dianggap? Enggak sih, jadi kalau yang digalakan PKBSI ya, Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia tuh lebih ke LK umum ya, jadi ke kebun binatang, taman safari ya. Nah, jadi mereka untuk ya donasinya untuk di sana. Nah, kita sendiri sebenarnya secara kolektif juga ya coba jadi ada beberapa teman-teman yang coba menggabungkan juga dibantu bersama-sama. Jadi kemarin ada juga teman-teman asli Kewan ya untuk peralatan medis ya buat membantu teman-teman sesama dokter hewan yang bekerja di lembaga konservasi. Terus juga ada juga nih kemarin tuh ada teman-teman dari ini ya yang di kitabisa.com. Jadi lewat kitabisa.com ada Dokter Mary ya di Jan, terus ada juga Vio. Jadi teman-teman mereka itu membuat
penggalangan dana lewat kitabisa.com. Nah, jadi ada beberapa lembaga NGO yang dibantu, tapi itu adalah lembaga konservasi khusus, jadi bukan yang ke umum. Jadi ada PPS Tasik Koki, ada juga PPS Cikananga ya, kuliah di situ, Bali juga termasuk. Jadi untuk membantu ke ininya, ya menggalang dana. Ya cuman saya tadi nyari-nyari di Kitabisa halamannya yang mana nggak ketemu, malah nemu nanti yang aku dari coba artis. Nah, nanti aku coba share lagi lah di Instagram buat teman-teman. Ya, penting sih gitu. Atau mungkin Tasik Koki keidean untuk bikin halaman sendiri, jadi orang-orang bisa fokus untuk bantu Tasik Koki kayak gitu. Kalau untuk bisa juga ya. Nah. Halo, kedengeran kah? Oh ya. Iya, gambarnya putus sih, tapi suaranya masuk kayaknya. Ya, aku juga bingung videonya kenapa patah-patah. Ya, itu. Udah kayak dangdut aja kamu, patah-patah goyangnya. Ya. Oke. Ya, maksudnya itu apakah punya halaman khusus nanti ke depannya gitu. Jadi orang-orang bisa dapat update secara khusus terkait apa yang terjadi di Tasik Koki, lalu bagaimana kegiatannya, aktivitasnya. Jadi emang kalau sekarang kan kayak lebih ke urun rembuk lah, udunan kolektif ya, iya. Gitu. Kolektif ya. Nah, sebenarnya udah ada ya, udah cukup lama. Cuman memang kita platformnya itu pakai dari luar karena memang itu untuk menggalang juga donasi yang dari luar. Kita waktu itu pakai yang Simply Giving. Nah, itu di link bio kita juga di Instagramnya PPS Tasik Koki, di website juga ada. Nah, cuman memang kesulitan mungkin bagi kita ya, Bu, orang Indonesia yang ingin juga berdonasi. Makanya kemarin juga sempat terpikiran, cuma kita masih coba mencari mana yang paling cocok sih. Jadi kalau untuk yang untuk donasi seperti itu sebenarnya udah ada, tapi memang dia karena dia patokannya pakai Eropa ya, jadi pakai dolar. Jadi untuk kita kan orang Indonesia jadi agak susah, apalagi dia biasanya pakai kartu kredit dan apa, jadi kesulitan. Ada beberapa teman kemarin yang nanya, kita mau bantu gitu ya, paling aku ngasih dari ke ini sih nomor rekeningnya yayasan langsung, ya bisa kalian langsung salurkan ke nomor rekening ini gitu sih. Oke, sip. Iya, nanti mungkin bisa kalau teman-teman ada yang mau bantu bisa langsung DM aja kali ya, kalau mau lebih mudahnya gitu. Seperti apa DM gitu. Tapi kalau punya kartu kredit mah boleh tuh yang Simply Gift gitu. Atau cek aja di websitenya ya, di websitenya juga ada kan ya. Betul. Di website ada di website, di IG juga bio ada. Gitu. Nah, ini menarik adalah yang tadi kita bahas tentang voluntary. Jadi kalaupun misalnya ini karena situasinya masih lockdown kali ya, jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada rencana, siapapun lah yang punya rencana mau jalan-jalan ceritanya ke Sulawesi, ya mungkin bisa meluangkan waktunya juga untuk bervoluntary di Tasik Koki gitu ya. Kita sih selalu membuka peluang ya dan kesempatan bagi teman-teman yang ingin belajar datang ke Tasik Koki tentang, dan juga menumbuhkan sebenarnya passion kita terhadap konservasi satwa liar. Karena saya pun sebelum mengenal Tasik Koki sebenarnya untuk passion ke satwa liar nggak terlalu ya. Dari dulu emang suka binatang dari kecil, tapi ketika gabung dengan Tasik Koki akhirnya makin lama makin benar-benar aware. Nah, jadi siapapun sebenarnya kita sangat terbuka bagi siapapun yang ingin belajar ya, untuk mengenal kita di Tasik Koki, mau membantu juga gitu. Syaratnya sebenarnya nggak banyak ya, karena kita cuma minta paling dia mampu untuk beradaptasi. Keistimewaan nantinya ketika harus bekerja dengan volunteer relawan dari luar ya. Jadi ya nggak minder lah, paling nggak ketika harus berbahasa atau ada perbedaan bahasa gitu, yang penting berani dan juga semangat sebenarnya ya, passion untuk membantu gitu perawatan satwa. Karena kan mungkin dia pengen gitu, tapi dari semangat
nggak ada passion ya banyak ngeluh lah atau ngerasa jijik. Ternyata harus katanya kerjaan di PPS tuh ternyata begini nggak sesuai ekspektasi. Bahwa mungkin ekspektasinya tuh ketika kesini bisa pegang-pegang satwa kayak di kebun binatang atau meluk-meluk monyet gitu. Yang pasti enggak gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi ya itu harus dipahami dulu. Semangat yang harus ada adalah untuk membantu melestarikan mereka di alam. Iya. Betul betul. Ya itu memang jadi emang banyak belajar sih ya saya juga sana. Bagaimana kita apa ya namanya mentreatment atau merawat satwa itu harus seperti apa gitu. Jadi kadang memang sih suka ada cerita tujuan volunteer tuh datang awalnya pengen apa ya lucu-lucu sama satwa gitu ya, bisa main gitu. Ternyata setelah berhadapan dengan satwa ya tidak ya ada rules aturan yang dimana kita punya social distancing atau physical distancing sama satwanya gitu kan. Itu juga makanya jadi sebelum rame-rame COVID ini hal-hal yang kita lakukan PPS ya, terutama pusat penyelamatan satwa terhadap satwa itu sudah jauh dari dulu untuk aware sekali dengan menjaga jarak, gitu, jaga kesehatan, cuci tangan, gitu. Nah ini ada yang cerita, ada yang nanya ini bagaimana sih kondisi dampak dari pandemik ini ke Tasikoki sendiri, gitu. Jadi kalau dampak yang pertama ke ini ya bantuan secara pendanaan. Jadi yang biasanya kita itu bantuan dari program volunteer dan juga ada program. Jadi biasanya kita buat program juga untuk sekolah-sekolah internasional ya, mereka datang ke sini bawa donasi juga untuk membantu perawatan satwa. Jadi itu udah nggak ada, terputus gitu dengan adanya pandemi. Otomatis donasi juga ngedrop ya. Perawatan satwa. Kemudian juga yang sekarang udah mulai kerasa tuh biasa kita nyari kayak apa ya desinfektan dan lain-lain tuh di toko tuh banyak gitu. Sekarang udah mulai susah. Jadi untuk masker juga kemarin kita kesulitan banget nyari di toko-toko medis di sini udah banyak kan habis stok gitu. Tapi untung kemarin kita baru dapat bantuan ya donasi ada ya dia nggak mau disebut namanya. Terima kasih banyak gitu ya. Stok kita untuk masker medis sendiri yang tadinya kesulitan selama beberapa bulan ke depan akhirnya udah aman. Kemudian ada juga untuk gloves ya, sarung tangan medis yang bisa dipakai untuk bersih-bersih kandang dan juga tindakan medis operasi di dalam klinik. Itu juga dibantu oleh teman-teman Aslikawan, udah bisa tercover aman. Nah, memang yang rutin seperti itu biasanya kita rutin, tapi akhir-akhir ini malah jadi kesulitan ya. Nah, seperti ya tadi yang untuk desinfektan, apalagi yang aman untuk satwa itu, bukan desinfektan yang abal-abal yang banyak di cara membuat desinfektan sendiri, campur ini. Oke. Untuk satwa itu belum tentu aman. Jadi kita ya memang mencari yang khusus aman untuk satwa. Jadi dan itu memang kesulitan saat ini. Ada beberapa teman-teman juga yang membantu untuk mau mencoba mengirim itu dari Jawa, cuman ternyata kesulitan untuk dikirim. Jadi ya untuk diangkut lewat pengiriman udara ya. Jadi untuk stok sendiri di lokal, di pasaran lokal di sini kemarin coba keliling-keliling, susah juga nyari teman-teman yang dokter-dokter hewan yang distributor untuk itu juga ya agak lama karena ya stoknya mungkin nggak ready saat ini, atau ada yang ready tapi tidak cocok untuk satwa. Jadi itulah yang memang saat ini kita cukup krisis. Padahal kita itu dipakai untuk ya kayak menyemprot kandang sekarang, jadi kita ya jadi lebih sering nyemprot kandang, bukan cuma kandang, orang yang mau masuk areal Tasikoki aja sekarang kita semprot desinfektan dulu, kendaraannya juga. Jadi ya otomatis pemakaiannya jadi bertambah ya. Lumayan ya. Jadi halo Bill. Oke, Billy. ya.
Ya, aduh. Halo? Halo? Putus-putus, Bill. Halo, Ya, putus-putus. putus-putus. Iya, tapi ya udah. Tadi sampai desinfektan ya, jadi semua aktivitas jadi semakin double ya untuk Mm-mm. kebersihan. Ya, Iya. kebersihannya semua harus benar-benar dijaga lagi kalau sekarang. Gitu. Nih, ini juga ada yang nanya lagi, Bill. Kalau mau jadi volunteer Mm. harus punya minimal harus punya pengetahuan dasar wildlife nggak gitu? Atau emang nggak sembarangan terima volunteer atau sembarang terima volunteer aja? Gimana sih? Jadi, Iya sih, kadang biasanya kita nanya sih, apa ya, motivasi kamu untuk menjadi volunteer itu apa? hmm, Jadi ceritakan sedikit lah apa motivasi kamu gitu. Walaupun dia nggak ada hmm, latar belakang tentang wildlife ya, karena ya ada juga pernah muncul pertanyaan yang volunteer di sana tuh yang latar belakangnya biologi atau dokter hewan kah? Enggak, ya, ada yang dia cuman bartender, ada dia cuman cleaning service gitu ya. Tapi ya, ya mereka nabung dan mereka ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat, turut membantu gitu ya. Jadi akhirnya mereka memilih untuk menjadi volunteer gitu, datang ke sini. Jadi iya, iya. tidak harus sebenarnya ada pengetahuan tentang wildlife. Kalau ada bagus, Hmm, tapi paling enggak harus ada apa ya, pemikiran yang terbuka dan niat untuk belajar gitu sih. yep. Karena kalau udah nggak ada niat untuk belajar, nanti datang ke sini pasti susah gitu. Udah nggak akan keterima. Iya. Ya, tapi benar sih emang saya ngalamin sih waktu itu sama ketika sama teman-teman yang bule, memang tidak semuanya itu punya interest satwa, tidak punya Ya, interest satwa, tapi emang ada beberapa yang kayak pengen meluangkan waktu. Tapi di lain itu, gitu, mereka tuh punya skill-skill yang sebenarnya dibutuhkan untuk membantu di Tasikoki, semacam ngelas, ngelas besi bener. gitu. Iya, ya buat saya dia tidak punya basic wildlife, tapi fungsinya dia, skillnya dia gitu, itu sangat membantu gitu untuk Pakai. fasilitas ya terpakai untuk membuat fasilitas yang di sana. Nah, memang kalau tadi ada pertanyaan lanjutannya adalah kan kalau jadi nggak nggak punya harus minimal wait, kan ini kan menangani satwa liar bukan satwa domestik. Mungkin Mm, di sini yang menjadi bedanya adalah untuk teman-teman volunteer punya job desk kali ya, ada job desk khusus yang ya, mana tugas kiper, mana tugas volunteer gitu, dibagi. Jadi emang dibatasi bukan dibagi, terbatas. Jadi ya. volunteer tidak tidak langsung kontak sama satwa atau hanya satwa-satwa tertentu mungkin yang mereka bisa aktivitasnya mereka ada bisa membantu di situ, ya kan kayak gitu. Jadi biasanya memang sebelum Halo. pun sebelum volunteer yang akan datang ya, kita biasanya tetap akan kirim guidelines ya, panduan ketika nantinya di sini seperti apa. Jadi ada beberapa rules, aturan yang di sini tuh harus dipenuhi. Nah, jadi ketika pun nanti mereka tiba di sini, kita ada orientasi, pengenalan juga, dan juga menjelaskan rules tadi, aturan-aturan tadi ketika nanti membantu di bawah. Nah, memang kalau untuk saat ini sih kita gabung ya, bahwa aktivitas keeper dan juga aktivitas volunteer kita coba combinekan sama-sama. Walaupun memang ada perbedaan lah, ada antara mana yang bisa, apa yang bisa volunteer lakukan ya. Nah, itu biasanya tetap kita akan jelaskan untuk dipahami gitu. Iya. Agak terputus tapi tadi sebenarnya ini saya cerita pengalaman saya aja kali ya, dulu waktu saya saya juga pernah di Tasikoki. Jadi saya sama sekali tidak kontak dengan satwa, tidak bersentuhan dengan satwa. Jadi tugas teman-teman volunteer dari jam 6 pagi bangun itu bagaimana kita menyiapkan yang namanya enrichment gitu, enrichment untuk satwa. Dari mulai apa ya, nyari rumput waktu itu. Nyari rumput banyak terus Browsing ya sampai pagi-pagi. siangnya ya browsing pagi-pagi gitu, nyari rumput. Nah, tapi bukan rumput buat pakan doang, tapi emang bagian dari enrichment. Kadang Ya. yang paling berat waktu itu adalah menghias enclosure supaya terlihat alami. Iya.
Itu sampai ngangkut bambu kayak gitu. Waduh, terus sampai ya teman-teman ada beberapa yang tadi yang jago ngelas dan lain-lain. Itu luar biasa lah untuk mengisi waktu. Jadi emang secara khusus volunteer ini bukan berinteraksi dengan satwa, tapi bagaimana menyediakan apa ya tadi, enrichment tadi untuk si satwa supaya tidak bosen gitu kan ya. Ya. Jadi lebih ke situ sih. Lebih banyak aktivitasnya ke situ memang. Karena dari kiper sendiri memang keterbatasannya teman-teman, kalau untuk kiper mereka lebih banyak ke ya menjaga sanitasi di kandang, kemudian memberi makan yang lain ya, pakan dasarnya. Nah, untuk enrichment-nya sendiri memang ya kita bergantung juga kepada volunteer ya, karena memang lebih banyak tangan pastinya lebih banyak enrichment yang bisa dibuat untuk semua hewan gitu. Jadi disitulah peran sebenarnya volunteer untuk membantu menyediakan enrichment ini, karena ini salah satu juga sebenarnya sarana untuk melatih sifat liar mereka lewat enrichment pengayaan. Ya itu yang jadi pembeda aktivitas ya, Tapi menarik itu karena bikin enrichment ini menuntut kreativitas. Ya, menuntut kreativitas. Saya jadi banyak belajar tuh di enrichment kayak gitu, kayak bisa bikin yang kayak gini tuh. Terus kadang ada ide-ide yang baru kayak gitu. Ayo bagaimana kalau kita nyobain ini ya. Itu menarik tuh. Iya, nyobain gitu. Tapi itu komunikasi antar volunteer tuh menarik gitu di sana untuk menciptakan sebuah ide baru atau mencoba untuk membangun tadi enclosure-nya supaya satwanya tuh senang gitu. Jadi kita ketika si satwanya akhirnya masuk ke kandang yang sudah dihias gitu, bahasanya dihias ya. Kayaknya senang gitu ngelihat mereka bisa memainkan perlengkap alat-alat yang sudah kita buat gitu, walaupun pada akhirnya dirusak. Ya, perilaku monyet kayak gitu. Pasti makaka ya. Iya. Atau orang hutan. Udah dirusak gitu, tapi ya puas gitu. Iya. Jadi mereka ada kesibukan ya, daripada tidak ada apa-apa, tidak ada enrichment, akhirnya mereka ya stres di kandang karena tidak melakukan apa-apa. Tuh. Itulah tujuan memang enrichment. Boleh lah, nanti pokoknya kalau teman-teman emang berminat untuk voluntary gitu, belajar sesuatu hal yang baru gitu kan tentang satwa liar dan ternyata pengen ke Sulawesi, sekalian mungkin bisa mampir ke Tasikoki, tapi diseleksi dulu ya, jangan sembarang. Ya biasanya info dulu lah, entah lewat sosial media, pasti nanti diarahkan biasanya kita untuk lewat email ya, secara resmi biar pencatatannya enak, rapi. Jadi tetap kita biasa harus info dulu bahwa akan menjadi volunteer. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung nongol di depan pagar Tasikoki, saya mau menjadi volunteer. Waduh. Oh itu saya, maaf. Oh iya? Iya, saya dulu seperti itu. Jadi kita sekarang udah kayak gitu, biar biar agak enak lah ya. Karena kan ada beberapa persiapan, kita bisa nyiapin rencananya. Karena biasanya kita nanya dulu latar belakangnya apa. Nah kalau tadi kayak ada tukang las, kita kira-kira bisa cocokin ada kandang yang bisa dibangun nih. Gitu. Betul sih. Sip lah, menarik Tasikoki nih. Apalagi ya ngomongin Tasikoki? Apa kira-kira hal menarik lainnya? Atau nih ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Ini ada Kak Fik Sandy. Ini juga salah satu volunteer Tasikoki terlama mungkin ya, Kak Victoria Sandy ini. Oh, kamu sama Kak Fik waktu itu? Oh, Kak Fik duluan. Iya, dia lebih duluan. Terus saya masuk terus kayak baru kenal gitu. Oh iya. Ini Kak Victoria Sandy ini bisa dibilang volunteer terlama di sana. Terus kayaknya betah gitu, kayak nggak pulang-pulang kayak gitu. Sampai nggak tahu setahun 2 tahun. Ya, tapi menarik sih. Memang di sana tuh bikin kangen kalau saya sih. Kangen sama sunrise-nya lah. Bangun tidur tuh langsung matahari masuk. Bener sih. Terus selesai kegiatan, lihat sunset ya gitulah. Pokoknya luar biasa dari segi aktivitas, panorama semua tuh kayak mengisi waktu tuh bener-bener positif
gitu di sana tuh. Jadi emang ya kayak kemarin juga dibilang lockdown, ya kita sih untungnya masih dapat view laut dan view gunung, jadi nggak berasa terlalu seperti di lockdown sih itu. Tuh Taufik bilang belum kelar rehab, jadi nggak bisa dirilis cepat katanya waktu itu. Oh, Makanya lama di Tasikoki. iya. Sekarang sudah Kalau lulus, alhamdulillah. kalau aku gimana nih? Nggak selesai rehabnya, masih terjebak di sini. Oh, lulus juga di sana kayaknya. Dirilisnya juga di situ. Iya, yang ngerehab itu Taufik aku. Yang ngerehab aku maksudnya ngerehabilitasi, dan Simon. Ada nonton di Walasianatur. Oh iya. Oke deh, ini kita udah hampir berapa nih, sejam lebih gitu ngobrol-ngobrol. Mungkin terakhir deh pesan-pesan dari Kak Billy deh untuk satwanya, untuk teman-teman gitu. Ada pesan yang ingin disampaikan? Buat semua ya yang lagi nonton dan menyaksikan, mari kita jaga satwa liar supaya tetap lestari di alam, di habitatnya. Satwa liar apapun, karena menurutku mereka punya peranannya masing-masing di alam. Sekecil apapun hewan itu punya peranannya, fungsinya di dalam ekosistem. Nah, kalau mereka berkurang populasinya di alam, pastinya ada fungsi dalam ekosistem itu yang nantinya akan rusak. Hutan sebagai salah satu contoh. Hutan ketika tidak ada satwa liar, pasti hutan tersebut akan rusak. Nah, kalau hutannya pun dirusak, pasti satwa liarnya juga nggak akan mau di situ. Dia pasti akan keluar. Nah, apalagi kalau diburu, dipelihara, gitu ya. Jadi ya tolong bantu juga kami, bantu juga satwa liar yang sementara dirawat yang di sini dengan tidak memelihara, tidak memburu, dan juga tidak turut serta juga untuk melestarikan habitat satwa liar ini, gitu. Karena salah satu kesulitan ketika satwa liar akan dikembalikan ke alam, habitatnya yang udah nggak ada, gitu. Jangan sampai dia lestari di penangkaran tapi tidak lestari di alam. Iya, Itu betul. Oke. Lebih indah di alam. Lebih indah di alam. Oke, atau di terima hutan kasih aja. Kak Billy. Ya. Sip. Di hutan aja, itu yang kita lagi coba ramaikan. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Billy atas waktunya. Sudah sharing-sharing tentang Tasikoki, kisahnya, perjalanannya sampai kondisi saat ini. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang ingin membantu berdonasi, bisa kontak langsung ke Tasikoki, boleh di DM aja ya. Gitu. Iya, boleh. Atau nanti kita share link kita bisanya ya, kita bisa untuk bisa juga turut serta juga membantu PPS yang lain kalau di situ kan. Yep, kita sama. Banyak hal positif yang harus kita gerakan di masa-masa seperti ini. Oke, tetap semangat buat Kak Billy dan Tasikokinya. Terus jangan dulu dirilis kalau Kak Billy-nya ya, nanti nunggu satwanya rilis dulu. Masih ada PR. Mimpiku ya itu sih sama Kak Fik. Jadi agar Tasikoki bisa ditutup bukan gara-gara pandemi COVID gitu ya, bukan karena krisis, tapi karena satwanya berhasil kita rilis atau kembalikan ke alam habitatnya. Ya. Jadi tujuan pusat penyelamatan satwa berdiri adalah supaya bisa ditutup. Poin pentingnya itu. Ya, ditutup karena tidak ada lagi yang memperdagangkan, memperjualbelikan atau memburu. Semua satwanya tetap terlestari di habitatnya. Oke. Amin. Terima kasih. Sampai nanti Kak Billy. Ya, makasih banyak Mimin Kukangku. Sip. Oke. Satwa liar di hutan aja. Satwa liar di hutan aja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita udah ngobrol sama Kak Billy yang jauh di Tasikoki, Sulawesi Utara. Pesan penting memang kita bagaimana harus bisa menjaga si satwa-satwa ini untuk tetap di habitatnya gitu sebisa mungkin, karena
kalau dipikir-pikir pusat penyelamatan satwa memang berfungsi untuk menyelamatkan satwa, tapi bukan solusi dari semua permasalahannya. Jadi solusi yang di awal adalah bagaimana kita bisa menjaga si satwa tadi untuk stay di habitatnya, gitu. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di OCS berikutnya, akan dikabari. Nggak tahu kita mau ngobrolin apa berikutnya, apakah masih tentang satwa besar atau satwa yang kecil. Oke. Terima kasih. Tetap satwa liar di hutan aja, teman-teman. Tetap sehat di rumah aja.